kita sudah melihat kisah tentang Revan yang malu-malu tapi mau. Kali ini kita akan melihat kisah Doni setelah ujiannya selesai. Ayo, siapa yang sudah selesai ujian sekolah? Malam itu, Doni bermain games kesukaannya di komputer kesayangannya. Sejak pulang sekolah, ia hanya di kamar dan bermain games. Katanya sih sudah selesai ujian, jadi tidak perlu lagi belajar. Doni pun menggunakan waktu yang ada hanya untuk bermain game selama mungkin. Sampai-sampai ia tidak mendengar ibu memanggilnya untuk makan malam. Padahal teman-teman, sejak siang Doni tidak makan. Ibu pun jadi khawatir. Doni, nak makan. Sejak tadi siang kamu belum makan, Don. Ayo makan dulu. Doni tetap belum menjawab. Akhirnya ibu ke kamar Doni dan melihat Doni sedang asik bermain games dengan headphone di telinganya. Doni, ayo makan. Iya ibu, setelah Doni menyelesaikan satu games ini ya bu. Akhirnya Doni menyelesaikan satu games dan makan malam bersama dengan ibu dan ayahnya. Wah, masakan ibu enak sekali. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan kelezatan makanan ibu. Meski masakan ibu enak, tapi masakan ibu nggak berhasil manggil Doni untuk makan tepat waktu kan? Hehehe. Ibu, Doni kan sudah selesai ujian, jadi nggak perlu belajar. Makanya Doni main games. Oh, jadi belajar hanya untuk ujian ya nak? Iya dong bu. Doni, ada satu pelajaran yang Doni belum tahu. Pelajaran yang dipelajari oleh semua orang. Dari anak kecil sampai kakek nenek, pelajaran itu masih dipelajari. Hah? Ada bu? Ujiannya kapan kalau gitu bu? Pelajaran itu bukan untuk ujian, tapi untuk bikin seseorang makin keren, khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hah? Pelajaran apa itu bu? Doni juga mau jadi anak yang keren. Namanya mata pelajaran kehidupan. Mata pelajaran kehidupan? Iya, belajar bagaimana hidup yang baik, yang berguna, yang membuat diri sendiri dan orang lain bahagia. Mata pelajaran ini yang akan membuat Doni jadi anak yang keren. Berarti dengan aku bermain games, aku juga belajar tentang kehidupan ya bu. Karena aku jadi lebih bahagia. Bahagia mungkin Doni memang bahagia waktu main games. Tapi kalau Doni makannya tidak tepat waktu, apakah tubuh Doni sehat? Kalau tidak sehat, kalau Doni sakit, Doni bahagia tidak? Hehehe, tidak bu. Tadi Doni juga sudah lemas sekali. Karena gamesnya masih seru jadi Doni main terus. Nah, kalau begitu malam ini Doni jadinya belajar apa dong tentang kehidupan? Doni nggak boleh lupa makan. Bahkan waktu Doni lagi merasa senang. Pintar anak ibu. Besok Doni dan ibu belajar apa lagi ya? Ayo bu, kita belajar bangun pagi tepat waktu. Siapa yang lebih cepat bangun pagi, boleh makan es krim sepuasnya. Akhirnya, Doni semakin senang belajar setiap harinya, meski tidak ada ujian sekolah teman-teman. Hai sobat akrab, kalian kenal tidak Pak Nikodemus? Bukan guru matematika di sekolah ya. Pak Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Orang-orang mengenalnya sebagai orang yang sangat pintar.
Tapi ketika bertemu dengan Yesus yang usianya lebih muda dari Bapak Nikodemus, ternyata Pak Nikodemus senang mendengarkan Yesus mengajar. Meski Pak Nikodemus lebih tua dan kelihatan lebih pintar, ia tidak segan-segan datang kepada Yesus pada waktu malam hari dan bertanya banyak hal kepada Yesus. Ia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Teman-teman, ada yang bilang malu bertanya sesat di jalan. Bertanya salah satu sikap yang penting untuk kita belajar banyak hal. Kita jadi tahu banyak hal, teman-teman. Jadi tetaplah bertanya dan belajar setiap hari, meski ujian sudah usai. Karena belajar membuat kita menjadi semakin pintar, semakin keren untuk berpetualang di dunia.